Oke, siap 3, 2, 1. Ya teman podcast kali ini kita ada dengan kita kakak rohani. Kak Kiki dengan Kak Ewin tuh gitu tuh Kak tuh. Itu tapi tujuan sebenarnya. Oh gitu ya. Dan karena dorang ini memang dorang tuh bijaksana sekali dorang, tapi kakak-kakak ini tuh kita mesti awali pertanyaan dengan house life. Jadi dalam artikel itu apa kabar? Orang kan selama anak baku dapat tuh. Kak Ewin apa kabar Kak Ewin? So sekian lama terus nak ketemu Kang. Iya. Kabar aman-aman saja, baik luar biasa sekali. Dahsyat loh. Dahsyat sekali leh. Kalau menurut Kak Ewin, Kak Kiki kabar bagaimana? Dapat lihat dia. Yang begitu Pak. Siapa dia kabar tanya begitu? Yang begitu Pak. Iya tuh. Ini di luar skrip ini loh. Kak Kiki bagaimana Kak? Luar biasa seperti biasa. Tempel lagi kok ngomong. Oh gini. Iya sih. Tunggu. Bagaimana Kak? Luar biasa seperti biasa. Iya sih. Ada berubah nggak setelah gagal calon? Siapa dua-dua ini? Dua-dua ini calon. Perubahannya di dompet. Kalau menurut Kak Kiki Kak Ewin bagaimana? Beda level bro. Ini Iya sih, provinsi iya. ini cuma di daerah. Orang ini diundang untuk diadu domba gitu. Ini judulnya mengadu domba kakak rohani dang ini. Kita mau cari dari sisi gereja, sisi politik, pergaulan, ada pada orang ini. Jadi kalau kita sebaik sekarang, ya karena kan tuh Tuhan, bukan. Dan tahun jujur. Jadi itu kita kata ini, kita mau cerita tentang bagaimana orang baku kenal tuh Kak toh. Ya siap. Kalau Kak Kiki kita idola emang dari tak kecil. Mohon maaf itu dusta. Dia orang baku dapat di zaman COVID. Oh iya betul. Orang yang sebarkan tuh virus. Oh iya. Bagaimana? Virus kedamaian. Amin. Virus pengenalan akan Tuhan. Iya, luar biasa so masuk di situ. Ah, Bridging so yang masuk di- bagus Kak Kevin. Jadi orang itu baku dapat di Komsel, Ya betul. komunitas sel, Anak-anak muda. anak-anak muda. Khususnya tuh. anak-anak muda. Ya bukan sel apa, toko pulsa. Atau sel telur ya. Iya, orang mau kenal situ toh. Waktu itu Komsel di zaman COVID dan kayaknya kita sendiri terasa sih tapi spiritualitas memang naik. Naik. Naik kan. Berkembang di waktu COVID itu ya. Oh iya. Yang menurun kita pe jiwa sosere. Siap. Kapan kak torang itu pertama ya? Yang menginisiasi torang berkumpul anak-anak yang suka belajar firman itu siapa ya? Awalnya tuh cuma empat Kak orang Kiki tuh. dengan Kak Ewin ini no? Tahun Iya. dua kayak. Torang Orang cerita dua. ulang lagi. Julio Nah, sama Fesi. Kayaknya kita pertemuan kedua. Iya jadi pertama itu. Pertama ada Ayen. Ayen. Ayen ajak lalu. Iyo. Dia cari kita sampai Tomohon. Oh, Kita siap. ada bermeditasi itu di Tomohon. Dia cari. Dia bilang kata gue agak galau waktu itu. Karena kan Tuhan bertemu dengan orang galau paling cepat itu. Iya sih. Siapa sih yang nak galau di dunia ini tuh? siap. Cuma dalam lini apa dulu? Mungkin lini itu tuh. Iya kita mau kenapa? Kalau Kak Iwan kita mau kenal dan di Iya. situ Kak Kiki yang kita baru kenal. Orang memang sering lawan di bola, sering main-main Iya bola. main bola dengan kenal lah. Di waktu Komsel pertama, orang baru ini. Iya. Kita mau ngomong rohani no ini. Oh, iya. Bagai itu Ninto Master. Dia bagikan ayat. Di tuh dia bagikan ayat sekolah teologi lah semua ya. Puji Tuhan. Jadi orang itu berkumpul zaman COVID tuh sharing-sharing lah, tahu untuk belajar firman Tuhan apa yang orang atau mungkin pengalaman hidup tuh. Dan situ kita wara tuh orang baru ini. Jadi kan sharing ayat paling terkuasai ini beserta dengan perenungan-perenungannya. Contohnya. Minta kaki S1 di S2 kuliah lagi kuliah. Aduh momen-momen itu sih kan. Menurut Kak Kiki siapa orang di zaman COVID itu kok
giat sekali kumpul anak-anak dari 4-5 orang sampai 40-an. Iya. Oh kali grup sampai 100. Iya 100 sih. 100 kali. Ya mungkin pertama karena situasi ya. Kan Oke. orang waktu itu di karantina semua kan orang-orang. Jadi Iya, kurang kemana-mana, aktivitas. Jadi ya meningkat. Itu mungkin juga bagian dari rencana Tuhan kan bagi orang. Karena di tengah kebisingan kan banyak sekali orang kegiatan. Seringkali kan orang lupa untuk fellowship untuk lain-lain. Iya sih. Jadi ya COVID mendatangkan kebaikan sebenarnya waktu itu. Iya. Iya kan? Dari sisi itu iya sih kita dapat teman tuh. Selama ini kita cuma bergaul di Gemim. Dapat teman dari luar berbagai Gemim. denominasi ya. Iya. Akhirnya kita viral orang yang bantu. Aduh. So mulai di pinggir jurang ini. Anda ini kan cuma cerita saja tuh. Begitu dah. Itu kita bergaul gitu dengan karena orang jujur saja orang denominasi gereja atau situ dan itu berkembang. Yang orang cerita itu tentang firman Tuhan dan apa yang orang pengalaman dan mentornya ini orang dua ini. Tapi kakak dua ini. Iya tuh, orang kan ya cuma kesini gitu. Kalau Kak Gigi kan sekolah di Sekolah teologi ya. Iya, yang pasti bukan SD Gemim. Karena kita SD Gemim, Pak Iwan. SD Gemim. SD Gemim, iya toh, ada SD Gemim. SD Gemim ya. Kak Gigi baptis, dia baptis. Toh. DP. Kalau Kak Ewin, SD Gemim kita. iya SD Gemim orang. Cuma orang kok lebih banyak bercerita tentang Tuhan gitu. Iya, betul. Bukan Setuju, tentang setuju. denominasi. Karena kan terompe kerohanian itu adalah bagaimana tong terhubung dengan Tuhan. Bukan tentang orang bergereja di mana. Asik sekali. Iya. Tapi bagaimana orang terhubung dengan Tuhan. Jadi orang mau bertumbuh di gereja manapun itu bebas. Yang penting dia terhubung dengan Tuhan aja itu sih. Kan orang tujuannya bikin anak-anak itu lebih cinta akan Tuhan, lebih terkoneksi dengan Tuhan. Iya sih. Karena Christianity itu kan relationship with God dengan sesama, dengan Tuhan dan dengan hubungan vertikal dan horizontal. Asik. Semua orang mau cerita apa begini waktu komsel tuh. Karena waktu COVID kan orang itu ditahan tompe hubungan horizontal tuh dengan sesama. Karena waktu itu semua kan mesti tinggal di rumah, nak boleh keluar, nak boleh kumpul rame-rame. Sementara orang itu makhluk sosial. Iya kan? Orang butuh bersekutu, orang dipanggil juga untuk bersekutu. Gereja pun itu dibatasi untuk ibadah toh. Nggak ada ibadah itu semua ibadah gereja. dari rumah, kalau dituntun kalau kita gereja itu mesti dituntun dari gereja tapi ibadah di rumah pakai toa. Iya. Jadi kita Nggak kalau bisa main ketemu keyboard langsung. yang menyanyi tak salah emang kentar sekali. Satu kampung dengar. Kadang mau main, aduh tak salah ini. Ya begitu sih. Itu kan tuh zaman COVID dan itu DP cikal bakal kita bergaul dengan tapi kakak dua ini. Karena tuh anda dengar kok dari Toa rupa bagus DP pemain musik ini. Batas salah cuma satu-satu pun sih. Maka tong panggilnya dia jadi pemain musik. Iya sih, karena kita di Kembuan itu dapat dengar di Ulawan. Ayo, Toa kok di paling kuat itu Kembuan. Toa ini kuat sekali. Dapat dengar sampai di kampung itu. Bagus sih. Ada Bagus kan paling sih. kuat dan kaki ada yang bahas. Suara laeng. Iya. Oh, iya. Nah maksudnya kali ada Toa kan juga aja bahas storeng-storeng kali itu. Dan waktu itu memang torang pi audio torang semaksimalkan si bagus notong betuan supaya karena kote semua dapat dengar sih itu. Kalau kita aja bangun pagi itu jam 5. Paling jelas DP artikel si dapat dengar Kembuan no. Kembuan nih. Kembuan dari Ulawan itu. Kembuan ya Ulawan karena dekat. Kalau Kembuan karena DP entah. Iya karena kan kuat. dari atas tuh dia tuh begini. Kadang orang juga kalau di Kembuan itu kalau di bawah dong, kalau dapat dengar nanti di luar berapa dengar. DP tembak jauh tuh Kang. DP. Coba ketong so bahas ilmu fisika ini. Ilmu Toa dong ini. Kita iko-iko aja enak kurang mengerti. Kembali bercerita juga tentang Tuhan. So bicara Toa ya. Masuk Toa ini. Lama-lama karena tuh bercerita langsung pakai di oto tuh Toa. Iya sih. Kak Kiki itu tuh Frey itu orang kak kita orang baku dapat dari tempat satu ke tempat yang lain di mana sama tuh baku dapat itu ya. Kayaknya di Kak Debi ya. Iya. Kak Debi itu awalnya masih sedikit di Perum Pak Vesi Pak dengan Fei. Julio. Makasih so kasih tumpangan Vesi dan Julio ya. Thank you. Itu ya pertama Pak Faisy kan. Betul. Pedong Kak Debi.
Kita Iyo. siapa ini gondrong ini ya? Oh, iya sih kita gondrong sih itu. Siapa ini gondrong main gitar ini? Iya. Asik. Meskipun waktu itu kita cuma tahu kidung jemaat. Jadi banyak lagu kan tahu kan? Bahkan diperkenalkanlah dengan worship. Sih gitu sih. Kayaknya dibantu juga sih dorang Faisy juga kan jago-jago menyanyi tuh. Iya. Julio dia semua. Dan waktu itu Pak Faisy itu masih jadi pekonsumsi. Masih berapa orang tuh? Pengaruh yang itu. Pasti banyak ya susu berat kata itu. Oh iya. So ada para sahabat beli konsumsi kan? Iya. Jadi waktu orang pun dibatasi, orang di gereja-gereja dibatasi untuk beribadah, itu orang baku-baku apa Kang. Tapi di waktu sebanyak-banyak itu PSBB itu semulai dihilangkan toh, dan kembalilah seperti ini. Iya betul. Udah begini toh. Nah sekarang kakak dua aktivitas sekarang apa ini? Masih sama, kita bangun komsel baru. Bahkan sekarang kita ada komsel di anak-anak Unimah. Cuma orang-orang luar, karena kita misi sekarang, orang memberitakan Injil, tong pakai orang luar yang ada di sini supaya waktu dong pulang ke dompe suku, dong memberitakan Injil for dompe suku. Oh iya kan. Karena paling efektif orang Minahasa memenangkan orang Minahasa karena culture-nya sama, bahasanya sama. Jadi di sini ada orang-orang yang dari luar, dari Nias, dari Ambon, Maluku, orang yang kita perlengkapi supaya waktu dong selesai kuliah ke Unima, dari Unima, dong pulang dong daerah, orang yang memuridkan. Asik. Karena kan Tuhan petugas kalau jadi orang Kristen itu mengedukasi, kan firman Tuhan bilang tuh pergi, jadikan semua bangsa murid. Semua bangsa itu kan pakai kata etnos toh. Etnos itu kan bukan bangsa secara politik. Rupa Indonesia itu bangsa secara politik. Tapi etnos itu suku bangsa. Rupa Minahasa itu terhitung satu bangsa. Kak sambil ya? Iya sambil. Jadi waktu di mata Tuhan satu suku itu sama dengan satu bangsa. Oke. Jadi rupa Minahasa itu sama dengan satu bangsa. Jadi kan dia bilang jadikan semua bangsa muridku. Jadi artinya orang itu Kristen itu orang yang mengedukasi anak-anak muda supaya waktu dong pulang ke dompe daerah dong mengedukasi itu anak-anak yang di sana. Kekristenan juga seperti itu, no? Mari kita mengerti sih karena KINP artikulasi kan jelas tuh. Bagus sekali. Bisa saja. Kalau tidak jelas itu kita hubungan atau nggak hubungan? Anda. Karena kalau tidak jelas itu dikurangi 5 poin minus 5. Siap. Mari yuk Kang toh, Mar ini mutul toh. Kaki. Mar ini nak berbicara 4 pilar. Nampak ada juri ini, ini. Menurut Kak Kiki bagaimana? Mau ditambahkan atau sanggah? Kak Kiki sekarang apa Kak Kiki? Lagi fokus di ada namanya. Lagi sih dikit. Sorry. Kalau sekarang sih lagi fokus di pelayanan misi sebenarnya. Oh iya. Namanya UPG atau Unreached People Group. Jadi pelayanan di suku-suku yang terabaikan. Oke. Fokus juga di kegiatan sosial, pendidikan dan lain-lain. Ya fokusnya tetap untuk melayani. Karena kan kalau kita lihat pelayanan itu kita harus holistik. Jadi pelayanan itu bukan cuma sekedar kita bicara saja, tapi harus ada tindakan nyata. Jadi itu ada kegiatan-kegiatan sosial yang dibuat juga ada fokusnya di pendidikan anak-anak, membantu orang-orang miskin juga. Sama lah. Bahkan ada kita dan dia bisnis. Orang tujuan untuk mempekerjakan banyak orang. So ada bisnis ya? Ada. Emang gitu. Tahun 2 bisnis ini. Nah ajak kita ini. Nggak harus. Semua nggak ada podcast kalau nggak ada sobat bisnis itu. Harus semua ada torang ya. Torang ada bisnis yang baking torang menciptakan banyak lapangan kerja. Karena tong lihat sekarang lagi krisis toh, banyak orang kan tuh kehilangan pekerjaan. Jadi torang lagi baking bisnis ini dan itu akan menyerap banyak orang untuk tahun kerja sama-sama dengan torang. Dan dari situ orang edukasi orang tentang kebenaran firman Tuhan. Nah inilah apa kita percaya saja kalau tapi kakak dua ini baca kita. Karena orang nyata orang ini. Speak and do it. Bukan cuma omong-omong ya. Iya gitu dong. Begitu ada sih. sampai bisnis sekarang yang tong jalankan. Sebenarnya kan orang bilang jadi semua minta bagi hasil ya. Nah, apa-apa. Mungkin targetnya bukan kita yang lain tuh. Iya betul. Gitu. Nanti kok kapan-kapan Tompe bikin acara di sana lah di Tompe markas baru. Asik. Biar cuma bakar-bakar tuh. Iya. Selama orang enggak bakar-bakar rupa dulu tuh. Betul. Lagi atau apa? Jangan terlalu banyak tuh panggil. Oh iya. Biar orang kenyang lagi. Kalau terlalu banyak lain kali aduh. Siapa tidak mau panggil. Siapa. Yang orang butuh panggil ya.
Faisy dengan Julio karena dompet jasa terlalu besar foto orang tuh. Kalau Api mungkin nak balance dengan pedo di tiket kemarin. Karena di luar toh. Tuh saudara Api minta maaf ya. Siapa lagi? Ayen yang panggil Pak kita. Ayen yang panggil lagi. Siapa lagi? Michael Po. Oh iya. Michael Po. Iya, langsung kamu aku dapetin dia. Michael Po tapi internal sih ini kan. Itu kapan-kapan kok Kevin? Iyo. Deng Serius orang gitu, serius. Deng Kak ini no. Ke siapa? Lupa nama no. Tapi masih ingat rasa. Lupa nama tapi masih ingat Lupa rasa. nama tapi masih. Panggil lah torang toh ini toh. Iya. Itu torang fellowship lagi. Iya, fellowship. Iya sih. Dulu kan orang sering waktu COVID di Kobong Pak kita kan masih Yo. ingat kan? Orang sering bakar-bakar. Bakar-bakar rumah. Ini sampai Kobong baru ini. Kadang juga kangen no gitu. Aduh di zaman sekarang kangen dengan masa-masa COVID. Iya. Bukan COVID-nya ya. Iya. Tapi DP kebersamaan itu. Kebersamaan itu orang merasa dicukupkan tuh. Ya mungkin sedikit lagi semua begitu lagi kan. Ini soal antivirus juga tuh. Iyo Kang coba masuk Kang. Entah orang mau syukuri atau bagaimana ini Kang. Yang penting orang belajar firman Kang. Iya. Apapun yang terjadi. Tong fokus sampai hubungannya Tuhan. Ih mantap. Hubungan dengan manusia dong. Oh ada mesti lah itu no. Solewan. Mar dalam bidang apa dulu ini? Dalam bidang itu mesti detail antara. Kalau kasih agape kan ya gitu. Ada yang kasih yang lain dong. Jadi kan harus pakai bahasa Yunani dong supaya apa ini? Eros bilang juga kasih eros no. Ada itu. Iya sih. Ada itu. Nanti kalau ada tong bawa di podcast ini. Iya no. sih. Untuk torang dulu ada Kang yang pasangan-pasangan dan jadi ada yang dulu Ada. torang cinta-cinta lokasi. Ada. Oh kalau visi dorang tuh memang sok kawin sekarang tuh memang mantap. Michael Po dulu waktu Komsel dia ada, sekarang Sunda. Tuh dia langsung mengarah ke sana ini dah. Itu kalau memang kata torang cikal bakal Komsel ini hal yang paling besar torang bikin apa? Torang pernah bikin? Nggak ada. Belum ada kah? Oh, tuh orang main bola apa tuh? Ayo, torang juga di Futsal olahraga. gratis, Iya, toh. Kak Debi karena ada Kak Debi itu. Berenang sampai. Iya, Terus juga ada berenang. kegiatan sosial itu yang di akhir bawa ke. Oh iya, ke panti-panti itu tuh orang. Oh iya. Ada juga kegiatan pelayanan itu yang dulu di pesisir pantai. Iya, Oh iya, tuh ada. Iya di gereja di Iya, apa iya. Kang? Pelayanan pelosok-pelosok. Kita main musik pakai celana pakai celana pendek. pendek. Kaki kira-kira dong gitu. Orang masuk gereja pakai baju pantai, boleh lah itu. Untung lagi gereja baptis. Iya sih. Iya betul no. Untung di pinggir pantai sih itu. Guys, orang mau besok liburan dulu ke pantai. Satu kali ini. Waduh, kita nak bawa celana panjang, kita cuma ada yang celana pendek, baru diberi kesempatan untuk main musik. Main musik. Itu. Dan sorry nak pakai style, kita minta pakai style. Nggak apa-apa. Korsit, Tetap keren. Iya sih. Karena DP penyembahannya kan yang Iya sih. keren itu. Makasih Kak Kiki suka kasih kesempatan kita ya. Bukan kita sih yang kasih sebenarnya. Siapa dong? Jemaat. Cuma ada yang DP gembala di situ. Kita waktu Sweet Night tuh. Oh Tuhan. Mau mulai ini dia ini. Mau mulai. Parnya nak itu intimidatif dorang. Dorang Iya. welcome, Iya, betul, main-main betul. saja. Wah, itu. Iya sih. Karena mau melayani Tuhan kan tong lihat dari hati yang Asik. siap, bukan dari luar, ya toh? Mar selaku kakak-kakak yang didik pak kita bagaimana dong kakak dua ini apa kita luluskah kita ini atau bagaimana? Kalau secara luar kan seperti orang dunia, tapi tidak apa. Kalau nilai dari luar, baik kan orang nak menilai dari luar, baik itu menilai dari dalam. Dari luar nak apa-apa orang jadi seperti orang dunia, tapi dari pola berpikir, berperilaku, orang harus seperti anak-anak Tuhan. Gitu. Begitu kaki gitu. Mungkin. Kurang lebih begitu. Kalau Kak Kiki enggak terlalu belak-belakan, dia menjaga perasaan. Kalau kita sedikit belak-belakan tuh. Dulu itu begitu sih gitu. Dan sekarang puji Tuhannya so normal sekarang. Iya. So normal. Kayak Iwin dengan aktivitasnya. Orang bercerita sekarang tentang pergaulan yang ada. Siap. Dengan tapi kakak dua ini biasa yang dia duduk di sini kita generasi paling atas tuh. Kali ini kita generasi di bawah ini. dapat lihat tua sekali dong orang ini. Enggak. Umur boleh demikian, tapi kan DP vibes kan ada begitu. Jangan ulang-ulang gak tuh umur. Dari tadi umur Sensitif saya itu ya. Bagaimana ini? Yang penting enggak sebut angka. Tidak sebut angka sih. Yang penting belum 40.
Ini mungkin pergaulan sekarang ini premisnya begini kok Kak. Orang dengan setelah lewat COVID, orang pergaulan kan lebih terbuka atau bagaimana dengan mungkin DP orang pe cara bergaul, klasifikasi bergaul lebih banyak sekarang. Toh begini. Ya, betul. Kita pun rasakan sekarang waktu COVID memang gampang sekali sih orang mau baca firman Tuhan apa semua. Tapi zaman sekarang nggak sih enggak. Bagaimana dong Kak Iwin Lia untuk anak-anak sekarang yang banyak distraksi, bagaimana orang mau bertahan dengan belajar firman dengan taat akan firman Tuhan. Di tengah-tengah pergaulan yang apa sekarang begini. Ya kalau memang itu kan pergaulan sekarang banyak orang lebih mencintai teknologi itu. Orang-orang dulu kalau tong panggil ibadah dong lebih suka. Kalau sekarang orang lebih memilih main game. Iya. Atau kemana yang lebih menyenangkan. Artinya orang pe fokus itu teralihkan. Makanya dengan Tuhan itu cuma fokus sih cuma jaga orang pe kesadaran tetap terarah kepada Tuhan. Sekarang kan salah satu cara iblis untuk menyesatkan pergaulan kita kan dengan mengalihkan topik fokus. Oke, iya. Jadi fokus orang di kesibukan yang kadang tanpa sadar orang sok kehilangan waktu yang berharga dengan Tuhan. Iya. Dia bikin orang jadi orang yang sibuk, tapi tanpa ada waktu dengan Tuhan, melupakan Tuhan. Termasuk ini kok. Tadi kita ada Eva kok, mari kita lebih kritik ini. Segala sesuatu yang mengingatkan tentang Tuhan itu apa sih? Sekarang kan generasi sekarang itu banyak yang teralihkan dompe fokus. Sebenarnya bukan orang tidak cinta Tuhan, cuma dong teralihkan dompe fokus. Begitu. Iyo Kang, dibikin sibuk dengan yang lain. Karena kan orang hidup di zaman yang hedonis. Orang kalau tidak ikut gaya hidup seperti itu, orang kalau tidak ikut gaya hidup seperti itu seperti apa FOMO begitu tuh. Orang takut ketinggalan sekarang kan. Dibilang tidak gaul atau tidak mengikuti perkembangan, orang takut ketinggalan sekarang karena sistem dunia yang begitu cepat. Kemajuan teknologi, pergaulan. Bagaimana Kak Ki? Kalau kita sih kita coba lihat dari sudut pandang yang lainnya. Sebenarnya contoh bahwa sebenarnya kalau mau bicara kan kalau orang belajar Alkitab itu bagian dari disiplin rohani. Jadi itu harus dibangun kebiasaan, habit. Jadi sama dengan orang olahraga kan contoh, no pain no gain. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau orang lihat dari dulu sebenarnya kalau orang lihat itu tantangan, contoh ya, boleh bicara sedikit? Boleh lah. Firman Tuhan, soalnya ini kan podcast. Iyo. Emang edukasi terbaik ini podcast. Boleh nih. Jadi kalau kita lihat contoh dari jemaat mula-mula itu kan juga tantangannya besar tuh tentang masalah bagaimana firman Tuhan itu tuh orang dalam jemaat waktu itu dalam tekanan, persekusi. Iya. Jadi memang agak sulit juga. Bahkan untuk mau Alkitab juga itu kan dilarang. Ada kalau ditemukan itu biasa dibakar. Ternyata distraksi bukan sekarang. Distraksi bukan dari dulu. Dari dulu. Dari zaman dulu. Bahkan kalau ada biasanya pengkhotbah itu di zaman dulu itu biasa ada distraksi yang muncul. Mungkin ada yang main musik di sekitar untuk mengganggu ini. Jadi tapi maksud adalah bahwa distraksi ini sudah ada dari dulu. Tapi bagaimana itu harus lahir dari orang. Kalau ini masalah disiplin rohani baca Alkitab itu seharusnya lahir dari orang. Orang harus membiasakan diri untuk membaca. Apalagi kalau justru di masa orang sekarang kan lebih banyak dimudahkan. Contoh Alkitab itu ada di gadget. Bawa kemana-mana handphone tuh boleh dibaca di mana-mana. Alkitab kan sembunyi-sembunyi. Baku pinjam. Iya. Kalau di masa lalu Alkitab itu sembunyi-sembunyi. Bahkan ada di beberapa negara sekarang Alkitab itu kan benda terlarang. Jadi satu lembar saja itu berharga sekali. Jadi kalau di zaman kita semua itu ada banyak kemudahan. Kita bisa akses lewat internet, ada lewat gadget yang kita orang pegang. Nah itu sebenarnya mudah. Tapi tantangannya lagi adalah distraksi. Waktu kita buka Alkitab seringkali kan ada Instagram di situ, ada Facebook di situ. Iya. Jadi ada notification. Ada notifikasi muncul, WhatsApp mungkin dari cewek atau cowok. So makan ngana, begitu ya. Kita terpancing balas kan. Tantangannya di situ, tapi itu kembali pada orang berdiri. Bagaimana orang mendisiplinkan orang berdiri ini untuk membaca itu Alkitab. Kita jujur ya, sekarang kita menerapkan itu slow living. Oh ya. Jadi kita membatasi media sosial, Instagram, Facebook, kecuali ya mungkin TikTok ya karena kita sering live untuk game juga di situ. Waktu lebih kita mengurangi ini waktu ini dan kita lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan yang lebih positif kayak olahraga,
Oke. Atau kita baca Alkitab. Dan itu harus lahir dari orang pendiri. Itu bagian dari disiplin. Jadi itu saya pikir itu pilihan sih sebenarnya. Jadi tergantung torang lah kan, torang P itu kan, torang pertama harus membiasakan dengan hal yang bagus, belajar terus. Memang kan tuh sekarang DP option kan banyak sekali tuh. Torang membaca Alkitab atau ini. Atau mau balas WA dulu. iya sih, sama yang tadi Kang. Dan yang seringkali kita pikir, lihat di YouTube kok pengkhotbah. Jadi beda saya. Iya. Kalau kita merasakan beda dong. Ya, beda. Karena memang baca Alkitab itu adalah disiplin rohani yang seharusnya orang lakukan secara pribadi juga. Karena ada hal-hal tertentu yang mungkin yang Tuhan ingin bicarakan pada orang secara pribadi. Iya. Jadi kita pikir itu disiplin rohani itu adalah bagian terpenting dalam trompet kehidupan, apalagi di zaman sekarang. Orang harus punya filter kan dalam trompet kehidupan. Jadi sekarang kebenaran sekarang relatif, benar for Sweet belum tentu benar for kita, belum tentu benar for Kevin. Karena di dunia sekarang kebenaran itu relatif sekali. Jadi kita harus punya tolak ukur kebenaran dalam trompet kehidupan yang menjadi guideline for trompet kehidupan. Yang dalam hal ini adalah firman Tuhan. Iya toh? Iya. Jadi kayak buku panduan dalam trompet kehidupan. Mungkin banyak sekali informasi yang sekarang tuh boleh dapat dari mana tuh. Tapi kalau kata orang memang mesti belajar dulu DP fondasinya itu kan Kak. Penting untuk melatih tompe diri. Karena Alkitab bilang tuh latihlah dirimu beribadah. Kalau tuh nggak pernah latih, orang nggak akan pernah bisa. Nah, ini sukomsel ini bagi itu nih komsel. Bagi Orang cuma pura-pura serius nih guys. Karena beda kan tuh. Komsel itu DP enak, orang dapat DP perasaan yang disampaikan untuk firman Tuhan kan orang baku sharing toh. Beda dengan orang cuma lihat di handphone kan dialog. Nak nyampe tuh DP. Mungkin ada tuh yang nyampe beda dengan mungkin ada orang dari orang toh. Kalau di Tongbau ini di handphone atau orang ke gereja itu cuma monolog satu arah. Yang kali ada tutong mutanya atau nggak paham atau nggak bisa orang sampaikan. Kalau komsel kan itu dialog. Diskusi. Boleh pergi ke sana, boleh balik kemari deh. Boleh ada nggak mengerti, boleh ditanya. Atau ada yang kurang paham, boleh diulang. Yang paling penting di komsel apa? Orang mau curhat rahasia terjamin. Dijaga. Kecuali Po. Sorry Po. Bagus saya juga. Dapat roasting terus Po. Iya sih begitu. Banyak sekali gitu. Jujur banyak manfaat di komsel dulu yang kita juga terapkan sampai sekarang di membiasakan diri untuk tahu firman, membiasakan diri untuk mendengar. Di komsel salah satu Tuhan yang kita belajar itu hal mendengar. Itu yang kita belajar ternyata sepenting itu hal mendengar. Kadang tuh orang itu tiap minggu dibilang itu terus biar so pasti ujarnya kan. Tapi kan ada problem mendengar itu sangat membantu dia. Begitu kan mengajarkan orang rendah hati juga. Rendah hati betul. Mendengarkan orang lain. Iya itu. Karena ada orang yang DP solusi cuma butuh didengarkan kasih. Di rumah mungkin DP orang tua nggak pernah dengar tentang dia, DP teman-teman nggak bisa. Ketika dong datang komsel dong bicarakan rompe unek-unek keresahan, pernah didengarkan. Kadang kita di komsel kita mau cerita ini kayaknya kita ada masalah atau mau cerita. Si A cerita. Kayaknya tapi masalah bukan masalah, besar sekali masalah. Lebih besar ya. Besar sekali masalah. Itu masalah dan kayaknya kita tapi masalah yang kita mau cerita bukan masalah deh kalau dibandingkan dengan dia. Dan juga satu yang kita lihat waktu fellowshipnya orang. Jadi saling menerima kan satu dengan yang lain. Iya. Komunitas jadi kayak lebih kekeluargaan. Kayak rela tuh orang mau cerita. Orang rela mau cerita. Dan juga tuh hari itu jadi ditunggu-tunggu. Kita kan masih hari Kamis. Betul. Kapan lagi hari Kamis? Beberapa kan begitu toh. Tapi bukan berarti tidak ada konflik di dalam, karena orang juga kan ada komsel anak muda, ada juga keluarga. Ada juga konflik-konflik kecil di dalam seperti halnya keluarga kan orang juga pasti ada konflik di dalam. Tetapi semuanya itu diselesaikan secara kekeluargaan. Bagus itu. Dalam persekutuan. Kayak terasa bukan konflik toh di waktu orang itu. Ada konflik. Iya sih. Itu yang paling luar biasa sih yang kita rasa. Orang dari latar belakang yang beda, gereja juga kan orang beda-beda. Beda semua. Beda. Bahkan ada tuh nak masuk gereja banyak kan tuh anak-anak nak masuk gereja jarang. Iya jarang. Setelah di komsel dong rajin datang. Itu
Iya sih banyak sekali manfaat anak-anak. Nanti setelah Komsel jadi rajin dong mulai ini ke dompet gereja betul. masing-masing tuh. Jadi ada juga orang yang mungkin dia malu-malu jadi pede tuh lewat orang itu Kak Kiki bilang tadi orang fellowship tuh kekeluargaan, kebersamaan. Setelah biasa sharing tuh di Komsel. Makanya waktu kembali ke dompet Kadang gereja kita jadi kesusahan, pede. kita bilang Pop pinjam doi dulu dia kasih. Kayak pas sopok terus ini. itu kalau teman-teman itu cerita tentang orang paling kalau anak-anak Komsel bau ini orang mau flashback dong. Oh ya, dapat ingat momen-momen itu ya. Momen padahal baru berapa tahun lalu itu? 6 tahun lalu lah. Iya. 2020 kah? Terakhir orang 2022 masih ada. Oh iya, 4 tahun lalu lah. 2023 juga masih ada di rumah. Cuma banyak anak-anak kan kerja di luar negeri. Iya. Jadi Tompe Komsel itu pencar-pencar ke mana-mana dari urusan pekerjaan toh. Itu yang bikin orang urusan terpisah. pekerjaan, percintaan. Ada yang galau dan menghilang toh. Ada yang galau makin rajin datang Komsel. Karena dia tahu cuma di sini tanpa menangis paling aman tanpa curhat paling aman. Tanpa dipulihkan. Maka itu bagian dari kehidupan yang harus orang hadapi tuh. Dan seharusnya gereja harus hadir, bukan hanya saja hari Minggu, tapi dalam semua proses musim topik kehidupan. Sekali. Harus ada gereja yang mendampingi. Saya pikir ada esensi itu yang hilang seringkali di dalam trompet pelayanan gereja ya. Boleh bilang itu Mas? Boleh lah. Boleh lah. Kita kan bilang merek gereja kan, semua ya kita semua secara general. Bahwa itu esensinya hilang. Orang cuma hadir di hari Minggu. Orang hadir di ibadah-ibadah dan lain-lain. Di mana gereja ketika anak-anak muda ini mengalami broken home, ketika orang tertolak oleh keluarga, komunitas, di mana orang? Karena di Komsel kan banyak anak-anak yang marginal, yang termarginalisasi. Ada yang dijual oleh DP orang tua sejak dia masih SMP. Contoh. Ada yang narapidana. Betul. Ada yang pernah mau dicoba bunuh oleh DP orang tua coba bunuh. Ada juga itu kan orang sempat curhat cerita. Ada yang mau bunuh diri. Ada yang mau bunuh diri. Jadi banyak sekali. Ada yang berasal dari gereja setan itu. Ya, kita dapat itu semua di Komsel. Itu kan? Sudut pandang itu. Tapi di mana gereja ketika itu terjadi? Itu. Iya sih. Apakah orang ada di sana menangis dengan orang? Orang bersedih bersama-sama dengan orang. Sama yang Ewin bilang tadi bahwa tidak semua orang itu butuh dinasehati atau solusi yang luar biasa. Mereka hanya butuh seseorang yang peduli dengan mereka, yang menangis dengan orang, yang mendengarkan keluh kesah, dan merasa bahwa kita tidak sendiri di dunia ini. Iya Kang, iya. Oh kakak ini mengerti. Kita masih ingat kita bilang nama boleh enggak ya? Boleh. Tapi gak bilang namanya. Iya. Oh, apa DP nama terlalu apa? boleh. Kita bilang Apris Kak bangga karena mengalami perubahan secara proses. Iya. Kita enggak tahu kali masih ingat kalau dia bilang begini, Kak, seumur kita hidup enggak pernah ada orang berkata memuji kita sama yang begini. Jadi dia merasa DP percaya diri atau DP. Toh tadi kita bilang kadang tolong pergi dengan minder tong datang. Kaget kalau pulang-pulang tong sepede. Itu Karena penerimaan itu Kak. Nggak perlu dengan kata-kata yang fancy sebenarnya, yang kata-kata yang hebat. Seringkali kita bilang kita mengerti. Itu sangat berharga bagi kita. Iya toh. Kadang cukup didengarkan dengan mungkin 1-2 kata, it's okay, begitu. Nggak perlu kita kasih solusi, seperti kalau penak pinjam doi kong kasih. Kalau nggak ada ya nggak ada. Gitu. Nggak perlu kasih solusi, yang penting dengar. Marco tuh saking dekatnya orang itu begitu dong. Sampai kita berpikir, aduh, cerita-cerita sama dengan Kak Kiki tadi yang ciri-ciri orang, masalah-masalah orang kita, kok dia ada kita loh ini, kok dia berani cerita. Nak takut tamu seember ini. Ternyata sepercaya tapi itu. jadi Torang podcast. pun dia feedback karena dia percaya ke torang pun pasti kasih batasan untuk torang ngomong ke orang lain begitu. Iya, betul. Itu torang kepercayaan itu Dan seharusnya gereja-gereja menerapkan itu Kak Kang. Iya. Torang cuma tahu kehidupan begini, ternyata sedalam itu yang dialami oleh manusia-manusia ini dengan segala problematika yang ada, dengan latar belakang yang ada, dan itu kita
wah ini orang-orang gede ternyata begitu Kang. Dan penasihat ini. Padahal Orang juga sih karena anugerah Tuhan. Iya sih. Padahal orang komsel itu lama loh. Dari jam 7 juga jam 10 setengah 11 loh. Karena sama tuh dengarkan kata dompe keluh kesah. Kalau kita Pernah ada rasa lama tuh. tapi analisa dan Kak, lebih sedikit orang lebih lama. Ayo. Karena cookies banyak. Karena lebih jatah cookies lebih banyak. Jadi cookies lebih banyak itu lebih masalah. Sekarang ketua visi pekulkas habis. Nah karena kalau kali cuma sedikit orang dong lebih terbuka. Ya. Lebih nyaman untuk terbuka. Lebih lama gitu. Bukan berarti ketua lebih lama atau lebih singkat nak bagus DP intensi yang bagus tapi kayaknya orang lebih sedikit lama Kang. Kalau ketua banyak kan orang harus batasi tuh Iya, bisa sampai 3 hari tuh orang bagus begitu sih. Dan kembali lagi di tadi kok tentang mau tanya ini Marsota sambung-sambung. Kan kegalauan sakit hati itu bagian dari kehidupan, proses kehidupan yang harus orang hadapi tuh. Bagaimana di Apa? bagaimana tapi kakak dua ini di waktu galau sakit hati untuk menanggapi dan cara untuk mengatasi itu bagaimana? Zaman sekarang lo banyak kegalauan. Waktu galau menerpa ketorang. Kak Ewin yang Kak Gigi ini dia. Terus ketawa Patrick. Rupa Karena kita sekarang lagi enggak kata. Lagi bercita-cita kita ini. Karena orang galau dan pura-pura galau itu Beda itu. Ada Yang pura-pura galau gimana? Kok begini? Pura-pura galau. Adalah begitu juga bahagia. Ada orang yang memang benar-benar bahagia. Ada yang pura-pura Ada yang pura-pura bahagia. Iya sih. Saling kita ini. Yang paling susah satu, pura-pura langsing. Bagaimana ini Kak? Bagaimana pura-pura langsung? Karena kegalauan itu galau itu kan terjadi karena ketika orang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Iya. Terjadi kesenjangan antara ekspektasi Dan realita. Cara kita supaya tidak galau ya tanda berekspektasi tinggi. Tanda berekspektasi tinggi. Kita cuma berharap kepada Tuhan. Apa aja Tuhan buat baik adanya. Lagi kata-kata komsel sekali. Mau ada cewek tidak ada cewek itu baik adanya. Kata-kata komsel sekali sini Kak gitu. Jadi kalau dapat bersyukur, enggak juga kita bersyukur. Asik. Siap. Ditekankan. Jadi kita jauh dari kegalauan karena itu. Karena orang ekspektasi orang tidak mengharapkan tinggi dan orang percaya pada rencana Tuhan. Jadi kalau apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, kita percaya itu baik. Galau itu dalam segala hal ya Marka. So bilang spesifik tadi tentang cewek. Itu satu sih. Ada orang juga galau dari secara keuangan toh. Ada banyak orang finansial, banyak apalagi yang serumah tangga, dompet tuntutan hidup kan lebih berat. Akhirnya dong berpikir bagaimana kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa keluar dari krisis ekonomi. Akhirnya ketika dong kerja dan enggak dapat gaji yang sesuai, galau. Nah, itu makanya kalau kita tapi pikiran begini, berapa juga yang Tuhan so kasih dulu hari ini, kita syukuri. Bahkan ada ayat firman Tuhan tuh bilang, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kadang orang enggak bersyukur gua. Karena tong ikut tuh gaya-gaya hidup di sosmed. Kita sekali itu. Akhirnya sudah sesuai itu gaya hidup dan pemasukan. Akhirnya jadi galau dari segi keuangan. Itu ada banyak area. Kegalauan itu terjadi. Ada tuh orang menang di secara keuangan, cuma di relationship amburadul. Ada orang yang di secara relationship dia enggak pernah galau, malah di keuangan dia jatuh bangun. Jadi kegalauan itu di area mana dulu? Setiap orang itu punya area masing-masing untuk galau. Iya. Setiap orang itu. Nah, bukti itu orang masih ada sampai umur sekarang ini. Itu berarti itu so keluar dari kegalauan. So lolos dari padang gurun itu. Iya sih. Walaupun masih ada kegalauan-galauan berikut yang di area lain. Galau itu kok kembali ke tompe diri. Orang mengiyakan atau enggak? Begitu kah? Orang mau gas atau rem? Oh, sih. Kalau kena rem kan tuh galau ya tahu renti. Kalau kena gas terus galau terus. Berarti orang mengiyakan kan? Berarti orang mesti stop, cut. Jadi orang lebih bagus supaya nak galau terima aja realita kok. Apa yang Tuhan rencanakan ya terima aja. Belajar ikhlas menerima keadaan. Itu kalau orang yang belajar firman. Ya. Kalau yang belum sulit kan. Kalau dulu cuma pergaulannya menentukan. Orang galau kok bergaul dengan galau-galau, bahasa jadi anak sekarang gulung-gulung tuh galau itu. Iya sih.
Mar kalau orang galau, carilah tuh orang yang enggak galau. Supaya DP energi. Kita kalau galau. Tahu dari mana kalau orang nggak galau? Karena banyak yang pura-pura bahagia gua kan. Jadi tahu susah dari mana banget kak tuh. ini? Sebenarnya dapat tahu sebenarnya dari DP energi kok itu orang itu dapat tahu lagi galau. Orang galau dengan orang happy itu dapat lihat dari DP aura. Iya. Kalau Kalau- kita Oh kalau nggak dapat lihat bahagia sih. Bahagia. Atau pura-pura bahagia ini. Cuma tentu kalau pura-pura bahagia tuh. Ini ya. kalau bahagia dari dunia itu pura-pura bahagia. Oh, iya. Kalau sumbernya jelas itu bahagia. Itu sukacita dan damai Kita sih sejahtera. mengimbangi bahasa yang diberikan oleh kakak-kakak ini sih. Kaki bagaimana? Cara Kak Kiki menepis kegalauan. Orang nggak pernah bisa menghindar dengan masalah kan dalam hidup. Oke. Setiap hari pasti ada. Ada. Jadi galau nggak bisa kok dibatasi lewat satu hal, tapi Banyak setiap hari hal. orang pasti melewati ini. Tapi kita belajar satu, bahwa kita mulai bahwa bos. Sorry mana tadi? Kita Belajar mulai tadi. belajar Oh iya, satu. kita belajar bahwa ada hal-hal di dalam orang hidup ini yang orang nggak bisa rubah. Oke. Ada hal yang bisa orang kendalikan dan ada yang nggak bisa orang rubah dan kendalikan. Iya. Yang bisa orang kendalikan adalah orang sikap ketika masalah datang atau ketika ada Oh pergumulan. betul iya. Toh? Bagaimana orang sikap? Apakah Ngana akan menjadi sama di dunia ini atau Ngana akan berlari pada Tuhan dan berserah pada Tuhan? Oke. Tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa Ngana rubah sama dengan itu situasi atau masalah yang akan datang. Ngana tidak bisa prediksi kapan saja. Iya betul. Besok akan terjadi apa? Orang tidak tahu. Setelah ini pun tuh nggak tahu. Orang tidak tahu. Besok, lusa dan seterusnya Ngana akan kehilangan apa orang tua. Iya betul. Karena kita juga pernah alami. Sama orang tiga. Iya sih. Orang tiga pas baku iko kan Orang kan tidak tahu bahwa Iya, nggak itu tahu, iya. hari terakhir bahwa Iya nggak tahu. Papa kan sweet sementara Iya, olahraga. Toh? Iya nggak tahu Iya. kita. Orang pe papa cuma beda-beda 1 tahun sudah meninggal bro. Dulu kong Iya. kita kong. Ewin P. Papa waktu itu Baku Kita iko. dulu. Iyo. Kita dulu. Oh Kak. iyo kan. Iya. kita Iyo. dulu baru Dia sweet. dulu. Iya, jadi kong kita. iya. Baru kita. Jadi tapi terus- papa di sana senior dari papa. Iyo. Adik kelas. Adik kelas. Jadi terus sama kumaya. Reuni Anak kan. yatim. Aduh. Kumaya anak yatim. Jadi ada tuh sama dengan orang nggak tahu kan. Ya kita nggak tahu juga tapi papa kan meninggalkan di hari itu. Iya, nggak pernah tahu. Jadi kita mulai belajar untuk berserah. Dalam hal kita tahu bahwa Tuhan ada hal dalam tape hidup yang dimana kita nggak bisa kendalikan dan ubah, dimana itu menjadi haknya Tuhan. Betul. Jadi untuk apa kita mau bersedih sekarang? Apakah bersedih dapat mengubah keadaan? Nggak. Enggak kan? Jadi apa yang orang harus buat? Ya orang berserah saja kepada Tuhan. Tuhan kan bilang rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi sekarang apakah orang mau percaya kepada ini firman Tuhan ini, atau orang akan berusaha menyelesaikan ini masalah dan tompe kekuatan sendiri? Kita pikir kalau ketika orang berusaha menyelesaikan ini masalah ini dan tompe kekuatan, orang itu akan, kita pikir, kayak orang sering galau. Ya. Karena orang berusaha mau mengendalikan tuh situasi. Dengan trope kekuatan. Dengan tompe kekuatan, Dan betul kan? kemampuan. Orang betul, berusaha betul. mengambil haknya Setuju Tuhan itu. untuk orang kendalikan. Nah itu yang membuat orang agak susah. Dan seringkali orang banyak galau. Kenapa kok kita mesti jadi begini? Iya. Karena masalahnya, orang mengambil hak Tuhan untuk orang Mengontrol kehidupan. Orang ingin mengontrol. Kehidupan. Iya, itu. iya. Orang ingin kontrol segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan orang keinginan. Betul. Nah, jadi kita belajar bahwa ada hal-hal yang dimana kita bisa ubah dan nggak ubah. Jadi sekarang ketika masalah jadi, yang bisa kita lakukan adalah apa? Ketika kita berserah pada Tuhan, mungkin kita berdoa, kita belajar kebenaran firman Tompe Tuhan. sikap Kang Tompe yang sikap. orang Cara orang Kembali menyikapi. kita hanya bisa kendalikan tapi sikap ketika itu terjadi adalah kita tetap bersyukur pada Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Yang lainnya yang kita tidak bisa kendalikan, kita serahkan pada Tuhan. Itu saja. Bukan berarti sweet bahwa tapi kehidupan ini baik-baik saja. saja. Ada banyak hal, kita selalu bicara di Ewin, banyak pergumulan sama dengan yang BEM yang sementara orang kerjakan sekarang. Banyak pergumulan, banyak keraguan. Tadi saja kita bilang, Win ada banyak hal nih. Di luar tompe Di kendali. luar orang kendali. Iya sih. Sama dengan contoh cuaca. Cuaca. Bagaimana tuh? Itu nggak bisa kendali. Kita masih ingat di Komsil itu, Kak Ewin ini bilang, kita masih ingat, tapi memori bagus. Kita tuh selalu lupa itu. Di waktu masalah datang, dia kata sambil ombak. Torna bisa tepis. Yang harus orang baiknya apa? Berselancar. Berselancar. Dia bilang begitu karena dia avatar. Iya sih. Iya juga sih. Torang harus melatih orang untuk berselancar. Biar tahun umat datang, Betul.
Kita ingat itu sih. Dan itu betul kan orang bersikap, dan kita itu alami di waktu kita kejadian itu, tapi bapak meninggal. Yang kita latih adalah bersikap. Ya. Dan jadi pelajaran untuk kita itu untuk tapi keluarga, tapi orang-orang dekat yang harus tolong lakukan, maksimalkan yang harus tolong lakukan ke tolong keluarga. Biar kita kalau ada kejadian duka cita, orang hanya perlu mengikhlaskan, bukan menyesali. Karena itu di luar tompe kendali kan itu. Iya. Iya, betul. Itu kita belajar di situ. Asik kali. Komsel ini bukan podcast, bro. Komsel, selamat datang di Komsel Torang. Komsel Torang buat tekan. Yang bilang gua. Iya, kalau itu orang Honda sih. Torang Masih ada DP Torang. Yang penting masih ada Komsel Torang, tompe nama Komsel Torang. Iya sih. Dan untuk terakhir yang untuk anak-anak Komsel Torang dimanapun dong berada, apa yang kakak-kakak mau bilang ini? Ada yang di Jepang, ada yang di luar negeri dorang di mana kita pun sudah tahu sih dorang berkeluarga. Ada yang di Amerika malah. Iya udah. Untuk dorang kakak-kakak terakhir ini, kakak-kakak mau bilang ini selaku kakak-kakak kakak-kakak Komsel Torang. Torang kan ini event-event yang tom baking untuk Natal, tom baking. Iya, dulu torang semua ada ulang tahun tuh. Untuk dorang-dorang apa? Kak Kiki dulu Kak. Apa ya kita mau bilang? Pesan kesan atau apa ini? Iya sih, nggak apa-apa bilang dorang. Mungkin kangen. Aduh, tak kangen sekali. Memang enggak. Torang memang jarang aku dapat. Iya. Kan apalagi ini sudah bertahun-tahun aku dapat. Memang rindu sih ada waktu-waktu banyak anak-anaknya. Julio selalu bilang, kak so rindu ini nak aku dapat. Tapi memang ada kegiatan juga yang nggak bisa orang menghindari kan. Kita cuma mau bilang meskipun orang mungkin so berbeda dunia aktivitas lah, beda kesibukan yang membatasi orang memang kesibukan. Tapi orang tetap bisa terhubung di dalam doa dong. Karena doa itu adalah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dong. Di dimensi di mana orang bisa bertemu dong. Setuju. Untuk orang berdoa bersama ya orang akan bertemu di sana. Kita selalu berdoa terutama anak-anak ini Komsel, for ngoni semua. Bahwa dimanapun orang berada Tuhan selalu menjaga, memberkati. Semoga ngoni selalu menjadi berkat, selalu mengingat momen-momen orang yang dulu. Apa yang pernah orang pelajari bersama dan itu ngoni lakukan juga di tempat ngoni ada sekarang. Dimanapun ngoni berada, itu sih yang kita sampai. Semoga menjadi berkat dimanapun. Amin. Kaiwin. Kalau kita ya dimanapun orang berada ingat Jo. Kalaupun saat ini teman-teman ada di lembah kekelaman, karena enggak semua ada di Komsel sekali ini. Karena enggak semua teman-teman kan ada di padang yang berumput hijau. Kadang ada kadang kan ada yang di lembah kekelaman, ada yang di sungai atau ada yang di got tuh. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Ingat Jo itu Immanuel. Tuhan tetap menyertai orang. Untuk apa? Untuk orang bangkit, untuk orang apa, dan bagaimana orang merasakan bahwa di sisi terburuk pun tompe kehidupan Tuhan ada di sana. Iya. Dia hadir untuk orang. Tuhan enggak hadir ketika orang di on the top performance. Toh bukan cuma ketika orang hidup lagi perform. Tapi Tuhan juga ada ketika teman-teman ada yang jatuh, mungkin dia bilang apabila engkau jatuh tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Orang enggak tahu tompe teman-teman di luar sana ada yang jatuh, ada yang bangkit, ada yang jatuh bangun. Orang enggak tahu, tapi satu hal yang kita percaya, walaupun ngoni lupa Tuhan itu baik, kebaikan Tuhan enggak akan pernah berhenti. Amin. Buat orang. Pasti. Ih, begitu sih. Walaupun kadang orang lupa dia itu baik, dia tetap baik. Amin, begitu kan. Itu closing statement. Iya kan, yang luar biasa sekali Kak Iwin, Kak Gigi ini. Satu kode yang kita belajar, yang kita masih terapkan sampai sekarang di Komsel ini kita ada dapat di Komsel betul sih. Seringkali orang pakai Tuhan for tompe rencana, tapi sebenarnya orang pakai seringkali pakai Tuhan dalam tompe rencana. Seharusnya orang libatkan tompe diri ke dalam rencana Tuhan. Rencana itu sih yang kita. Orang ada di dunia ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi orang sukses itu buat kita adalah orang yang menggenapi rencana Tuhan. Ini kalimat-kalimat super power ini. Iya sih. Iya kan? Betul. Tuhan enggak lihat tompe saldo. Memang dunia melihat tompe saldo mungkin atau tompe pencapaian. Tapi Tuhan melihat DP rencana digenapi atau enggak.
Amin. Semoga orang semua sukses. Dan mungkin mewakili semua teman-teman Komsel torang untuk apa dong pesan untuk Tompe Gagak 2 ini. Biarlah yang terbaik adalah biarlah kalau mau dapatkan pasangan itu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Thank you Kak Kiki dengan Kevin sampai baku dapat di mungkin ada orang apa kan Komsel reunion. Reuni. Oke, siap. Apa kabar no? Reuni. Mar sorry kok di PB background sana tak nak ganti. Tadi kok baru keluar podcast bola sih. Oh, enggak apa-apa. Thank you. Oke.